Ya. Oke, ini penutup yang tadi ya. Oke, nah sekarang kita ke materi terakhir yaitu sesi keempat yaitu variabel penelitian teman-teman. Oke, apa itu variabel? Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan mengalami perubahan dalam suatu penelitian. Ya, jadi variabel itu segala sesuatu yang dapat diukur. Jadi variabel itu sesuatu yang ingin kita cari nih ya, ininya, nilainya kan gitu. Kalau dalam matematik tuh ya. Kalau dalam pengertian secara metodologi penelitian adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan mengalami perubahan dalam suatu penelitian. Nah, variabel itu digunakan untuk menguji hubungan, pengaruh, dan juga perbedaan antar faktor. Apa contohnya motivasi kerja? Contohnya nih, misalnya di SDM ya kan, motivasi kerja, kinerja karyawan, loyalitas pelanggan, digitalisasi proses bisnis ini adalah variabel-variabel nih ya, strategi promosi, keputusan pembelian. Nah, sekarang kita kenal nih sama jenis-jenis variabel ya, teman-teman. Yang pertama adalah variabel bebas atau variabel independen. Apa yang disebut dengan variabel bebas? Berapa kali tadi saya sebutin tuh? Yaitu variabel yang menjadi sebab atau yang mempengaruhi. Gitu kan karena nanti ada suatu sebab akibat. Sebab sebab kayak kepemimpinannya otoriter, maka kinerjanya menjadi bagus gitu. Mungkin kalau kayak di Korea Utara gitu ya. Kayak kepemimpinan otoriter kinerja jadi bagus. Nah, itu. Nah, terus kemudian variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang menjadi akibat atau variabel yang dipengaruhi. Contohnya tadi kinerja karyawan. Ini contoh lagi nih yang menarik. Nih, pengaruh jumlah jam belajar terhadap IPK. Kira-kira variabel sebabnya yang mana? Jumlah jam belajar kah atau IPK-nya kah? Coba saya mau tanya. Independennya yang mana? Coba. Coba dicek dulu. Coba aku kenalan dulu. Boleh dicek dulu. Coba. Ya, independennya mana? Iya, Danu, jumlah jam belajar. Ada lagi? Independennya mana? Dependennya mana? Independen. Variabel bebas, variabel tidak bebas terikatnya mana? Coba. Iya, ini jumlah ini berarti independen ya. Ya, ya, jumlah jam belajar independen ya. Ini Sindiana ya. Jumlah jam belajar independen ya. Berarti yang variabel dependen atau terikatnya adalah yang IPK, ya kan? Betul. Ya, seperti itu. Nah, itu mudah sekali kalau variabel bebas sama variabel tidak terikat. Nah, cuman ada penelitian-penelitian deskripsi yang tidak hanya melibatkan variabel bebas dan variabel terikat. Ada yang disebut dengan variabel moderator. Apa variabel moderator? Variabel moderator adalah variabel yang dianya itu memperkuat atau memperlemah hubungan. Nah, contohnya adalah budaya organisasi. Saya contoh nih, gaya kepemimpinan terhadap kinerja ya dengan moderator. Moderator nama lainnya itu intervening ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ketemu intervening, moderator itu sama ya. Nah, moderatornya, interveningnya adalah budaya organisasi. Ternyata ada budaya organisasi yang membuat tadinya gaya kepemimpinan ini berpengaruh nih terhadap kinerja gitu. Tiba-tiba masuk nih budaya organisasi yang mungkin katakan demokratis nih gitu kan. Ah, ganti culture baru nih gitu kan. Di bawah pemerintahan CEO baru gitu kan. Atau komisarisnya ganti, dia pengen punya budaya kerja seperti ini. Akhirnya eh, memperlemah, tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kinerja. Itu bisa terjadi. Nah, itu variabel yang disebut dengan variabel moderator, teman-teman, atau intervening nama lainnya. Kemudian yang keempat, nah variabel mediasi. Kalau variabel mediasi itu adalah variabel yang menjadi variabel perantara. Kalau bicara mengenai variabel mediasi, teman-teman ini paling gampang dilihat dari model. Jadi variabel mediasi itu adalah variabel yang dia itu dalam model ini nanti akan mengalihkan variabel independen yang lain. Contoh misalnya tadi bicara mengenai gaya kepemimpinan dikatakan X1 nih ya.
Variabel mediasinya kepuasan kerja katakanlah X3 nih. Nanti dalam model nanti rumusnya Y sama dengan A ditambah B kali X1 X3. Nah, kan gitu. Tambah error kan gitu. Jadi dia nanti akan mengalihkan variabel dari X1. Nah, dia itu adalah sebagai variabel perantara. Artinya kalau ada variabel perantara ini masuk, kepuasan kerja ini masuk, kemudian dia mengalihkan gaya kepemimpinan, kira-kira nanti akan berpengaruh nggak sih terhadap kinerja seperti itu? Nah, kalau kamu bicara mengenai satu dan dua, ini kamu bisa menggunakan model-model regresi linear berganda ya teman-teman. Tapi kalau udah masuk variabel tiga ini masuk ke dalam model, tambah lagi variabel 4, ini udah masuknya ke structural equation modeling ya. Nanti kalian kalau misalnya mau belajar boleh nanti hubungin Bu Silvana. Oke, nah ini contoh kalau kita belajar dengan variabel mediasi, teman-teman mediasi tadi ya. Mm-mm. Mediasi apa mediator nih? Ya kita lewat aja. Nah sekarang kita masuk ke pengukuran variabel biar biar cepet ya, biar cepet kita latihan ya sama-sama teman-teman. Oke kita masuk ke macam-macam variabel. Variabel itu dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah variabel yang berskala nominal. Nominal itu nominal itu artinya variabelnya itu kalau kita angkakan, angka satu dan 2 itu tidak berarti dia urutan satu tuh lebih, urutan 2 itu lebih tinggi daripada urutan satu. Contoh misalnya ya, jenis kelamin. Jenis kelamin itu satu laki-laki, dua perempuan. Dua itu bukan berarti lebih lebih tinggi daripada satu, walaupun dia urutannya dua gitu. Bukan berarti perempuan tuh lebih tinggi daripada laki-laki. Dia hanya sekedar penomoran saja. Tidak ada yang namanya apa namanya? Tidak ada yang namanya trah atau kepangkatan ya. Nah, ini kayak jabatan ini salah deh. Jabatan ini salah. Ini harus saya hapus tidak masuk ke nominal. Ini harusnya masuknya ke ordinal ya. Nanti kita bicara ordinal. Satu lagi saya kasih contoh misalnya, bentar, saya bantu benerin aja dah. Saya benerin dulu. Nah, ini ya. Nih, mana tadi tuh? Oh, di sini dia. Mana tadi? Nah, ini. Ini kita ganti warna lampu lalu lintas saja. Warna lampu lalu lintas. Ya kan? Satu, dua, tiga, satu merah. Lalu, nah satu, dua, tiga, tiga bukan berarti lebih tinggi ya. Bukan berarti hijau lebih tinggi. Satu merah, dua hijau, dua kuning, tiga hijau. Bukan berarti si hijau lebih tinggi ya. Tingkat kepuasan. Nah ini ordinal. Ordinal ini urutannya itu dia merupakan urutan ya. Jadi peringkat gitu. Nah, ini diperhatikan peringkatnya. Contoh tingkat kepuasan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu sangat tidak puas, dua tidak puas, tiga netral, empat puas, lima sangat puas. Kan gitu. Itu kan urutan gitu ya. Kemudian nilai ujian interval. Nah, interval itu ya, skala interval itu adalah skala yang tidak memiliki titik-titik nol di dalamnya. Contoh misalnya. Ini contohnya nih, ini salah contohnya. Contohnya adalah suhu ya. Suhu. Suhu. Saya mau tanya, titik suhu kan ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin gitu kan, ya. Nah, titik nol pada suhu itu ada nggak sih? Kalau 0 derajat Celcius, apakah nol itu mutlak ada? Coba saya mau tanya. Suhu itu memiliki titik nol mutlak nggak? Kalau pengukuran, misalnya panjang kan punya titik nol mutlak ya. Di Amerika, di Jerman, di Indonesia 0 cm ya nol. Tapi kalau suhu misalnya 0 derajat Celcius itu nol mutlak nggak? Coba aku mau tanya. Coba aku tanya. Coba, yuk. Nol derajat Celcius itu nol mutlak nggak? 0 derajat Celcius nol yang mutlak. Ngerti nggak sih? Paham nggak? Paham nggak? Interval ya. Suhu itu 0 derajat Celcius apakah titik nol yang mutlak?
Karena kalau 0 derajat Celcius kita konversi ke dalam Kelvin itu kan 273 Kelvin ya. Keluar pembahasan, Bu. Ih, enggak kan kita mau belajar variabel, Chandra. Suhu, suhu, suhu itu tidak memiliki titik nol mutlak ya. Ya. Kenapa? Kalau kita ambil eh, 0 derajat Celcius saja, kalau kita konversi ke Kelvin itu jatuhnya jadinya tidak 0 Kelvin kan, 273 ya. Kan gitu. Jadi suhu itu bukan masuk ke eh, dia masuk ke variabel yang interval karena dia tidak memiliki titik nol ya. Kemudian rasio. Nah, kalau rasio dia memiliki titik nol yang mutlak, teman-teman ya. 0 rupiah ya nol. Usia nol ya di mana-mana nol gitu. Omset nol nol. 0 sentimeter ya nolnya titiknya benar gitu ya. Oke. Ini nggak usah ya, teman-teman. Kita masuk ke penutup. Jadi variabel itu adalah inti dari penelitian dan memahami jenis dan pengukuran penelitian itu penting untuk menyusun instrumen penelitian. Baik, nanti pertemuan selanjutnya kita akan mengukur eh, pengukuran dan validitas dari instrumen penelitian. Baik, terakhir ya teman-teman, kita akan adakan kuis. Ya, seperti biasa kalau kelas Ibu Silvana selalu punya kuis. Dan kuis ini nanti juga akan di-share ke grup, ke si akad ya. Bagi teman-teman yang nggak ikut, boleh nanti ngerjakan. Tapi teman-teman di sini nanti keaktifannya akan saya record ya. Ini kan ada chatnya dan namanya. Jadi tolong namanya itu, kalau kuliah Bu Silvana nama kalian sesungguhnya ya. Jangan nama kantor atau nama ini, pakai MPM-nya. Oke, silakan kerjakan nomor satu dan 2. Oke, jawab. Cuman cukup A, B, C, atau D saja. Soal nomor satu apa, soal nomor 2 apa. Yuk, silakan dikerjakan. Kita kuis. Sebelum ditutup, kita ada kuis 20 soal. Silakan. Nomor satu, apakah tujuan utama dari penelitian dalam manajemen? A, B, C, atau D? Soal nomor 2, tahapan pertama dalam... langsung aja satu dan dua teman-teman. Ah, iya, iya, boleh, Desi, ulang lagi. Nah, kayak Muhibun Wali, nah gitu. Ya, iya, Ahmad Adum. Mm-mm. Lala, ya Danu, Feby. Oke. Ini ada rekodnya ya teman-teman yang aktif. Kalau yang diem-diem menang-menang aja ya nggak ada. Oke, Riro, Deni, Sugiyati, Nadia, Sindiana. Unsia cuma satu doang tuh. Satu aja C tulisannya nggak ada nomor duanya. Elisa ya, Endang Rosiani, Grace, Ari Prabowo, Dedek, JPSN, Ahmad Fadil, Grace Yolanda. Oke. Ada lagi sebelum saya close? Udah saya kalau ini iya Heni Sulestiawati ya baru satu soal ya Bu. Oke. Udah ya, saya tutup ya. Oke. Gak apa-apa sih kalau mau pengen lanjut, tapi saya mau buka. Stop ya. Sudah. Oke, terima kasih Bu. Oke, nomor satu jawabannya adalah C. Betul ya, teman-teman. Tujuan utama dari penelitian manajemen adalah menyelesaikan masalah manajerial dan mendukung pengambilan keputusan. Soal nomor 2 adalah tahap pertamanya adalah mengidentifikasi masalah. Nggak pengumpulan masalah tadi Chandra ya. Chandra A jawabannya betul, jawabannya B. Oke, lanjut teman-teman. Silakan yang terlambat nanti boleh tulis nomor satu 2 ya. Oke, selanjutnya. Sekarang soal 3 dan 4. Silakan teman-teman. Ye, bener iya, Cindy. Selamat ya. Oke, lanjut soal nomor 3 dan 4. Silakan, 3 dan 4. 3 dan 4 langsung aja, 3 dan 4. Mm-mm. Cindy 3 dan 4, Cindy. Bukan satu dan 2. Ya, Ahmad. Terima kasih. BC ya. Ahmad. Adum. Muhammad Hizbullah. Laila. Niswatun. Hami cuma satu. Danu. Silvi. Amada. Febrina satu sama dua nulisnya. 3 4 sekarang. Ya Wasidi, nomor tiganya mana? Ya, tuh bagus. Cindy ya, Elisa ya. Ya, Jaurah, Camdan, Aji, Anugrah, Adi, Anisah,
Muhibun Wali, Gani Seto, ya. Wasidi, Wasidi, tiga nomor empatnya mana? Devri Akbar baru nomor satu, Devri. Piit, C dan B ya, oke. Oke ya, dah 2 menit aja ya. Nanti kalau mau nyusul-nyusul silakan ya. Pokoknya dokumentasi ini saya nyimpan ini. Jadi ketika saya udah close ini ada dokumentasi sama saya dalam bentuk folder. Nomor 3, B ya. Betul ya, B teman-teman B kan ya. Nomor 4, perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif biasanya berbentuk kalimat pertanyaan dan hubungan antar variabel. Ya, C. Yuk lanjut nomor 5 dan 6. Silakan teman-teman. Yang telat boleh 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 yang boleh berpartisipasi. Tapi dikerjain dari yang pertama. Masih ingat nggak yang pertama apa jawabannya? Yuk. Ya, sekarang 5 dan 6. Ya, 5 dan 6. Ya, 5 dan 6. Ya, Danu, thank you. Rachel baru 34. Mm-mm. Noval 56. Noval 56 ya. Desi 56. Feby 12. Aisyah, Camdan, Jaurah, Muhammad Hizbullah, Fatoni. Ya, Tri Agung. Ya, Ahmad Adum, Laras, Maria Rambu, Maria, enamnya mana? Maria, Unsia, Laila, Sindiana, Adi, Niswatu, Ganisun. Unsia ini siapa ya? Saya nanti cari namanya loh. Enggak, ini loh, saya nggak tahu nih namanya nanti masukin nilainya. Pakai nama sesungguhnya aja. Sugiati, Amada, Musdalifah, Dedek ya. Iya. Udah 2 menit ya? Udah 2 menit ya? Udah 2 menit ya lanjut. Kalau misalnya bagi yang mau nyusul boleh ya. Lanjut. Nomor 5. Yang bukan ciri perumusan masalah yang baik adalah iya, mengandung multitafsir. Variabel adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat berubah. Oke, teman-teman lanjut ya. 78. Karena saya jam 1 masih ngajar juga nih. Yuk, 78 yuk. Ye, bener lagi Cindy ya. Oke, 78 yuk. Lanjut 7 dan 8. Variabel yang mempengaruhi disebut. Ayo, tadi udah jelasin. Variabel yang dipengaruhi ya. Niswatul Camdan, Ahmad Fadil, Ahmad Adum, Naufal sebentar. Hmm. Laila, Unsia, Tri Agung, Febi, Ari Prabowo, Heni, Dede Agus, Nadia, Anissa, Muhammad, Devri, Grace, Danu, Musdalifah, Endang, Rosdiana, Cindy, Piit, Fitri. Ya, oke, oke, 2 menit ya. Nanti nyambung ya. Oke, nomor 7 adalah yang mempengaruhi disebut variabel independen. Yang dipengaruhi disebut variabel terikat. Ya, oke. Oke, boleh, boleh yang belum masih telat-telat boleh. Iya, benar ya Ahmad Adum. Oke, lanjut nomor 9 dan 10 silakan. Lanjut 9 dan 10. Ah, Cindy salah. Oke, 9 dan 10. Mm-mm. 9 dan 10. Ya, 9 dan 10. Contoh variabel. Kamu jangan ChatGPT ya. Udah dipikir aja, Om. Udah memperhatikan ya. Ini udah diajarin. Yang memperhatikan pasti ngerti. Salah enggak apa-apa. Karena kok salah itu belajar jadi ingat. Enggak apa-apa salah. Enggak ada nilai-nilai benar salah. Yang penting aktif. Saya yang penting aktif ya. Makanya ini kan dokumentasi ini kan saya nanti jadi bukti nih. Mana nih lagi tuh? Sebentar. Rizcayani, RR Desnita, Nanda, Nadia, Jaurah, Adum, Elisa, Adi, Arif, Markamah, Heni, Laila, Fikri, Muibun Wali, Cindy, Febrina, Febi nomor 1, nomor 9 kali ya. Aisyah, Amanda, Wasidi, Triagung, Sugiyati, Andi, Camdan, Gani, Silvi, Grace, Musdalifah, Rati. Oke, good. Jod yuk, nomor 9. Nih, omset bulanan ya. Ini kan sifatnya kuantitatif, teman-teman. Nilainya bisa kita angkakan, ya kan? Kalau ini kan bentuknya ABC ini kan berbentuk kualitatif gitu. Walaupun nanti bisa diangkakan, ya.
Nomor 10, skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur jenis kelamin termasuk adalah nominal. Tadi kan udah jelasin ya, urutannya tidak dimasalahkan ya, tidak merupakan peringkat. 11. Yuk lanjut, 11 yuk. Jangan lupa menjawab pertama saya dapur. Set keuangan digital, terima kasih. Danu, nanti ngobrol ya. Oke, Nu, ya nanti kita ngobrol ya. Iya, oke, oke, Danu. Siap, 11, 12 yuk. 11, 12. Iya, iya. Oke, oke, Nadia, Ganis, Ameda, Febrina, Iqbal, Hizbullah, Grace, Muibun, oke, Elisa. Iya, Nudia, Nudia, Fitri, Sdalifa, Fitri Rahayu, Anugraha Sugiyati. Yuk, 2 menit. Lanjut. Ya, yang nggak termasuk variabel adalah variabel luar, teman-teman. Nomor 11 variabel luar. Contoh variabel moderator, contohnya adalah budaya organisasi. Biar cepet ya, 13-14 nanti biar aku menjawab pertanyaannya. Siapa tadi? Danu ya? Siapa tuh tadi? Oke, nomor 13. 13, silakan 13. Silakan teman-teman 13. Hubungan antara variabel bebas dan terikat yang diperkuat atau diperlemah itu variabel apa ya? 14. Skala pengukuran yang memiliki nol mutlak dan bisa dihitung rasio. Skala apa? Hmm? Hmm? Eh? AA ya? Nol mutlak. Nggak inget tadi saya udah jelasin mengenai suhu ya. Ingat saya udah ngajar tentang suhu. Tadi udah diajarin. Oke. Wah, wah. 13-14 jawabannya. Kok beda-beda ya? Ganis, Laila, beda-beda nih ya teman-teman nih. Maria, Aceh. Oke. Oke, oke. Mbak Piit CD, oke. Dedek ya, Jaurah. Oke, yuk kita bahas langsung yuk. Ini variabel moderator ya teman-teman. Ya, ya lanjut ya. Ini rasio teman-teman, variabel rasio ya. Mm-mm. 15-16 lanjut. Yuk 15-16 teman-teman, 15-16 teman-teman. Ya, selesai sekarang. Lanjut 15-16. Mm-mm. 15-16 teman-teman, 15-16. 4 soal lagi ya. 15-16 teman-teman. 15-16 sudah? Ya, ya, iya, oke, ya, ya, oke. Nanda, Pakel, Giati, Agung Habibi, Adi Damayanto, Ahmad Adung, Endang Rosiani, Muhibun Wali, Devri, iya. Ya, kita lanjut aja bahas tuh. Ya, kok salah ya semuanya? Langkah untuk menyusun hipotesis dilakukan setelah kajian literatur. Hmm? Hmm, kajian literatur, analisis data itu setelah dilakukan hipotesis. Langkah dalam siklus penelitian yang dijawab untuk menjawab penelitian adalah analisis data. Ya, B jawabannya teman-teman. Mm-mm. Yes, good. P8 bagus. Andi ya bagus. Lanjut 17-18 teman-teman. Maaf, cepat jadinya kita ya. Saya belum istirahat mau ngajar lagi. Jam 1. Yuk, lanjut. 17-18 teman-teman. Silakan 17-18 teman-teman. Satu slide lagi selesai. Ya, ya, oke. Agung, Camdan, oke. Sri, Nanda, Piit, Danu, Marhamah, Randi, Fitri, Alisa, Iswatul, Iqbal, Adi, Amada, ya. Grace, Ratih, Henny, Nadia, Yayu, Ipat, Isnanik. Ya, oke lanjut. C ya, teman-teman. Nomor 18, jawabannya B.
Jadi hasil analisis data tidak dimasukin ke latar belakang ya teman-teman. Iya. Terakhir, terakhir, terakhir. Yuk, 16 yuk. Apa yang disebut dengan research gap? Iya, Noval, Danu, Pupung, Sri, Ahmad Adum, Henny, Cindy, Arif, Pupung, Agung, Grace, Tati, Gaby, Bel, Tri, Wali, Nadia. Oke, thank you teman-teman. Yo, boleh, boleh yang masih lanjut ya. Kita nomor 19 ya. B ya. Mengapa variabel penting dalam penelitian kuantitatif? Karena dijadikan menentukan arah analisis dan pengujian hipotesis. Oke, thank you. Ya tadi ada pertanyaan dari Danu. Danu mau mau ngobrol? Gak apa-apa tadi apa tuh? Mau ngomong apa Danu? Saya kurang itu deh, kurang kopi tadi. Mana Izin aku Bu. itu deh, Danu. Halo. Iya, aku pin ya. Ya silakan Pak Halo, Danu. suaranya terdengar. Mm-mm, silakan, mau tanya apa Pak Danu? Nah, kamu cuma mau mastiin aja apakah ibu juga sebagai dosen riset keuangan digital? Nah, saya kelas ini ngajar riset keuangan digital cuma satu kelas, Mas Danu. Iya Bu, di KRS saya, karena di KRS saya ter, apa, datanya begitu Bu. Dosennya siapa? Ibu Oh, iya. Ya udah kalau yang saya MJ 1. 701. Wait, wait, wait. Iya Bu, Aku ngajar ngajar kelas MJ berapa ya? Wait, cuma MJ. konfirmasi aja Bu. Ayo Kalau konfirmasi. saya Aku tuh 613, ya, Bu. Karena aku tujuh banyak ya, kosong Bu, ya. aku 701 ngajarnya betul. Gitu. Oh iya. Dan, Hmm. Karena apa, presensinya masih nol saya Bu, apa memang belum direkap? oh, udah kok. Udah saya ini kok. Udah saya Oh, absen hari ini. Baru hari ini sih, Emang. oke, ya udah. Karena saya udah ikut sih sebenarnya, tapi saya cek masih Iya. kehadiran saya masih nol. Oh, oke. Itu doang kan Maaf ya. Bu, jadi di matkul lain ini. Nggak apa-apa, aman-aman. Kita nanti mau ada Vicon juga kok minggu ini.